Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kani Jasmine dengan NIM 222790414 dari Prodi Bisnis Digital. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bridge dan digitalisasi, transformasi sistem keuangan global dan perdagangan internasional. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional. Negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memanfaatkan teknologi-teknologi digital untuk memperkuat posisi ekonomi mereka, sekaligus mendorong inovasi dalam sistem keuangan. Digitalisasi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien, serta mendukung perdagangan lintas batas dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, digitalisasi juga memperkenalkan model keuangan baru seperti pembayaran digital dan mata uang digital bank sentral atau CBDC yang berpotensi menggeser dominasi sistem keuangan konvensional dan memperkuat otonomi ekonomi negara-negara bridge. Seiring dengan ini, bridge telah memperluas kolaborasi di sektor ekonomi digital termasuk teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan layanan keuangan digital, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut data World Bank pada tahun 2021, 5 negara bridge menyumbang sekitar 25% dari total PDB dunia dan 42% dari populasi global, menjadikan mereka kekuatan ekonomi yang signifikan. Selain itu, data menunjukkan bahwa transaksi digital di negara-negara bridge mengalami peningkatan pesat. Misalnya, China mencatat lebih dari 40 miliar transaksi digital pada tahun 2022, sementara India mencapai 25 miliar transaksi. Laporan dari PwC juga mengungkapkan bahwa tingkat adopsi layanan keuangan digital di negara-negara bridge tumbuh rata-rata 20% per tahun. Angka-angka ini menunjukkan potensi yang besar dari transformasi digital dalam keuangan dan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara bridge, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi mereka secara internasional. Membahas bridge dan digitalisasi sistem keuangan global dan perdagangan internasional yang sangat penting karena transformasi ini tidak hanya mempengaruhi struktur ekonomi nasional, tetapi juga dinamika perdagangan global. Dengan memahami bagaimana bridge memanfaatkan digitalisasi, kita bisa melihat arah kebijakan ekonomi masa depan yang dapat memperkuat ekonomi global serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kuat, inklusif, dan aman. Selanjutnya, ada permasalahan. Di sini saya menemukan 3 masalah dari materi kali ini. Yang pertama yaitu, apa pengaruh digitalisasi terhadap peran bridge dalam sistem keuangan global? Yang kedua, mengapa bridge beralih ke teknologi digital dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional? Dan yang ketiga yaitu, bagaimana digitalisasi dapat membantu negara-negara bridge mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tinjauan pustaka. Ada 5 teori yang saya ambil, di mana teori yang pertama yaitu teori globalisasi ekonomi. Menurut Stager 2013, globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi ekonomi global yang ditandai dengan perdagangan bebas dan arus modal yang bebas, yang kini semakin terdorong oleh digitalisasi. Teori yang kedua yaitu teori transformasi digital. Menurut Barauja et al. 2013, transformasi digital adalah adopsi teknologi baru oleh suatu negara atau institusi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Teori yang ketiga yaitu teori sistem moneter internasional. Berdasarkan pandangan Ocampo 2019, sistem moneter internasional yang didominasi dolar Amerika Serikat menyebarkan ketergantungan ekonomi negara-negara lain termasuk bridge, sehingga diperlukan diversifikasi mata uang.
Teori yang keempat yaitu teori keuangan digital. Menurut Arner et al. 2015, keuangan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi biaya transaksi lintas batas melalui platform digital. Teori yang kelima yaitu teori kemitraan ekonomi bridge. Menurut Armijo 2007, bridge dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan jika mampu membangun kemitraan yang kuat dan efektif dalam perdagangan dan keuangan internasional. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini saya akan menjawab dari permasalahan yang tadi. Yang pertama yaitu apa pengaruh digitalisasi terhadap peran bridge dalam sistem keuangan global. Digitalisasi mempengaruhi peran bridge dalam sistem keuangan global dengan memberikan mereka alat untuk meningkatkan otonomi ekonomi, mempercepat inovasi, dan menentang dominasi mata uang tradisional seperti dolar Amerika Serikat. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Digitalisasi memungkinkan negara-negara bridge untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat, seperti penggunaan teknologi blockchain dan adopsi mata uang digital bank sentral (CBDC). Sebagai contoh, yaitu Digital Tiongkok telah diuji coba untuk transaksi lintas negara, yang membuka kemungkinan pengguna mata uang non-dolar dalam perdagangan internasional. Yang kedua yaitu mempercepat transaksi dan mengurangi biaya. Melalui teknologi digital, bridge dapat memfasilitasi transaksi lintas batas yang lebih cepat, aman, dan murah. Blockchain misalnya memungkinkan transaksi antar negara dilakukan secara langsung tanpa perantara, sehingga mengurangi waktu dan biaya transaksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan inklusi dan stabilitas keuangan. Digitalisasi di sektor keuangan juga memungkinkan negara-negara bridge untuk memperluas inklusi keuangan, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan keuangan melalui pembayaran digital dan teknologi fintech. Yang keempat yaitu memperluas pengaruh bridge dalam standar keuangan global. Melalui pengembangan standar baru dalam teknologi digital seperti protokol blockchain atau regulasi untuk CBDC, bridge bisa memperluas pengaruh mereka dalam menentukan aturan dan norma keuangan global. Secara keseluruhan, digitalisasi memberikan bridge instrumen untuk meningkatkan peran mereka dalam sistem keuangan internasional, menciptakan alternatif bagi negara-negara berkembang dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada Barat. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa bridge beralih ke teknologi digital dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional. Bridge beralih ke teknologi digital dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat otonomi ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan merespon perubahan di pasar global. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa bridge memilih transformasi digital. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis dolar Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, perdagangan internasional dan sistem keuangan global sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama. Hal ini menetapkan negara-negara bridge pada posisi rentan terhadap fluktuasi dolar dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan mengadopsi teknologi digital seperti mata uang digital bank sentral atau CBDC dan blockchain, bridge dapat menciptakan sistem pembayaran alternatif yang mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sehingga memperkuat otonomi ekonomi mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas. Teknologi digital memungkinkan transaksi lintas batas dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa melibatkan perantara konvensional yang memakan waktu dan biaya seperti sistem SWIFT. Penggunaan blockchain misalnya memungkinkan transaksi langsung antara negara yang lebih aman dan transparan. Selanjutnya yaitu meningkatkan inklusi keuangan dan akses layanan keuangan. Negara-negara bridge memiliki populasi besar yang sebagian masih kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Dengan teknologi digital, lebih banyak orang yang dapat mengakses layanan keuangan melalui pembayaran digital dan aplikasi fintech yang memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu mengembangkan alternatif ekonomi yang lebih mandiri.
Bridge memiliki visi untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih independen dari Barat. Dengan mengembangkan teknologi digital untuk keuangan dan perdagangan, negara-negara Bridge dapat menciptakan infrastruktur yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya terpengaruh oleh perubahan di ekonomi Barat. Misalnya, kolaborasi pada teknologi blockchain dan pembayaran digital memungkinkan Bridge untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih otonom dan aman. Yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Teknologi digital seperti blockchain menawarkan transparansi yang lebih besar dan mengurangi resiko penipuan serta korupsi dalam transaksi antar negara ini. Ini memberikan jaminan keamanan bagi Bridge dalam menjalankan transaksi perdagangan internasional yang sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan antar negara anggota. Nah, secara keseluruhan, peralihan ke teknologi digital adalah upaya strategi Bridge untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, kemandirian, dan daya saing mereka di panggung internasional. Teknologi ini juga mempersiapkan Bridge untuk berperan lebih besar dalam menentukan standar dan praktik di sistem keuangan global masa depan. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana digitalisasi dapat membantu negara-negara Bridge mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Digitalisasi membantu negara-negara Bridge mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat melalui pengembangan dan penerapan teknologi yang mendukung transaksi lintas negara tanpa menggunakan dolar sebagai mata uang perantara. Berikut adalah beberapa cara utama digitalisasi mendukung upaya ini. Yang pertama yaitu pengembangan mata uang digital bank sentral CBDC. Negara-negara Bridge seperti China dan Rusia telah memulai pengembangan CBDC sebagai cara untuk memungkinkan pembayaran internasional yang lebih langsung dan efisien tanpa perlu melalui sistem berbasis dolar seperti SWIFT. Dengan menggunakan CBDC, transaksi antar negara Bridge dapat diselesaikan dengan cepat, aman, dan transparan tanpa perlu konversi ke dolar Amerika Serikat. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi lintas batas. Blockchain adalah teknologi desentralisasi yang memungkinkan transaksi peer-to-peer sehingga pembayaran internasional dapat dilakukan tanpa memerlukan mata uang perantara seperti dolar Amerika Serikat. Teknologi ini memungkinkan Bridge untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih otonom, di mana transaksi antar anggota dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu pengembangan platform pembayaran regional dan antar negara Bridge. Beberapa negara Bridge telah mengembangkan platform pembayaran digital yang memungkinkan transaksi langsung antar mata uang nasional mereka tanpa menggunakan dolar sebagai standar. Misalnya, Rusia dan China telah mendiskusikan pengembangan sistem pembayaran bilateral yang berbasis mata uang mereka masing-masing, rubel dan yuan. Selanjutnya yaitu diversifikasi cadangan devisa dengan aset digital dan non-dolar. Melalui digitalisasi, negara-negara Bridge dapat memperluas jenis aset yang mereka simpan dalam cadangan devisa. Aset digital seperti obligasi digital atau instrumen keuangan berbasis blockchain dapat menjadi alternatif cadangan selain dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu penguatan ekosistem ekonomi digital untuk perdagangan antar Bridge. Digitalisasi memungkinkan Bridge untuk memperluas perdagangan antar negara anggota melalui transaksi digital yang lebih mudah dan aman, sehingga memperkuat ekosistem ekonomi internal mereka. Misalnya penggunaan dompet digital, aplikasi pembayaran lintas batas, dan platform perdagangan digital meningkatkan volume perdagangan langsung antar negara Bridge, mengurangi ketergantungan pada pasar yang didominasi dolar. Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, Bridge memiliki kesempatan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih beragam dan kurang rentan terhadap perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Ini membantu negara-negara Bridge dalam mengurangi pengaruh dolar dalam transaksi internasional mereka, mendukung otonomi ekonomi, dan membuka jalan bagi potensi mata uang alternatif yang dapat bersaing dan di panggung global. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi negara-negara Bridge untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Melalui pengembangan mata uang digital bank sentral CBDC, teknologi blockchain dan platform pembayaran regional, Bridge dapat melakukan transaksi lintas negara secara langsung dan efisien tanpa memerlukan dolar sebagai perantara. Transformasi ini juga memungkinkan Bridge menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri, transparan, dan aman sekaligus memperkuat perdagangan antar negara anggotanya. Dengan digitalisasi, Bridge tidak hanya memperluas otonomi ekonomi, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi internalnya dengan mengurangi paparan terhadap fluktuasi dolar Amerika Serikat. Langkah ini membantu Bridge memperbesar peran mereka dalam sistem keuangan global, menciptakan alternatif bagi negara berkembang lainnya, dan membangun infrastruktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi dengan demikian menjadi alat strategis bagi Bridge untuk menentang dominasi dolar dan menyeimbangkan kekuatan dolar arsitektur dengan keuangan internasional. Yang terakhir yaitu kita masuk pada bagian saran. Adapun saran yang bisa diberikan pada materi kali ini, yang pertama yaitu Bridge sebaiknya memperkuat kerjasama di bidang riset dan pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua yaitu negara-negara Bridge perlu membentuk regulasi bersama terkait sistem keuangan digital untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas ekonomi. Dan saran yang terakhir yaitu perlu adanya inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan digital di negara-negara Bridge agar lebih banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi digital. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai Bridge dan digitalisasi, transformasi sistem keuangan global, dan perdagangan internasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.